Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syabila. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang analisis tren. Nah, di sini analisis tren digunakan untuk meramalkan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, biasanya itu seperti kayak meramalkan penjualan, kemudian omset, dan sebagainya. Kemudian di sini analisis tren mempunyai rumus bahwa Y aksen sama dengan A plus minus BT. Nah, plus minusnya ini disesuaikan dengan apakah trennya itu positif atau negatif. Nah, untuk tren positif itu adalah nilai ramalan atau Y aksennya mempunyai kecenderungan meningkat dengan meningkatnya waktu atau T. Nah, kemudian untuk tren positif ini rumusnya menggunakan Y aksen sama dengan A plus BT, di mana A merupakan konstanta dan B tingkat kecenderungan. Nah, di sini jika T naik sebesar satu satuan, maka Y aksen akan naik sebesar B satuan. Kemudian untuk tren negatif di sini merupakan tren ramalan atau Y aksen yang mempunyai kecenderungan menurun dengan meningkatnya waktu atau T. Nah, untuk rumusnya Y aksen sama dengan A min BT, di mana A konstanta, B kecenderungan atau tingkat kecenderungan. Jika T menurun sebesar satu satuan, maka Y aksen akan turun sebesar B satuan. Nah, di sini perbedaannya antara tren positif dan tren negatif itu bisa dilihat dari tingkat kecenderungannya. Nah, di sini untuk tren positif, jika T-nya naik, maka tingkat kecenderungannya itu juga akan naik. Kemudian, jika pada tren negatif, jika T turun, maka tingkat kecenderungannya juga akan turun. Seperti itu hubungannya. Kemudian di sini juga ada contoh dari tren positif dan negatif. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat untuk tren positif itu kurvanya semakin dari tahun ke tahun itu semakin naik. Bisa dilihat di sini dari tahun 2000 ke tahun 2002 dan seterusnya sampai tahun ke 2008 ini mengalami peningkatan. Nah, kalau misalnya kurvanya mengalami peningkatan seperti ini, berarti ini adalah contoh dari tren positif. Nah, kemudian untuk tren negatif itu tadi kan kecenderungan menurun. Jadi dari tahun ke tahun itu kurvanya akan cenderung menurun. Nah, bisa dilihat di sini dari tahun 2000 ke tahun 2008 ini mengalami penurunan. Maka ini adalah contoh dari tren negatif. Nah, di sini metode analisis tren mempunyai dua metode. Yang pertama ada tren linier dan tren non-linier. Nah, untuk tren linier sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode setengah rata-rata atau semi-average method. Dan yang kedua ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Dan untuk tren non-linier ini ada metode tren kuadratis dan yang kedua ada metode tren eksponensial. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan belajar metode analisis tren dengan tren linier saja. Jadi kita hanya belajar tentang metode setengah rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Nah, ini yang pertama ada metode setengah rata-rata atau semi average method. Nah, di sini ada langkah-langkah ketika kita ingin membuat garis tren dengan menggunakan semi average method. Nah, di sini ada dua cara. Nah, yang pertama ini jika datanya adalah data genap. Data genap itu seperti apa? Jadi data genap itu data yang jumlahnya adalah genap. Misalnya datanya itu ada 2, 4, 6, seperti itu. Nah, di sini dikelompokkan dulu datanya. Di semi average ini semua datanya nanti harus dikelompokkan menjadi dua bagian. Jadi nanti untuk garis trennya itu juga ada dua. Kemudian setelah kita mengelompokkan data menjadi dua bagian, kemudian kita bisa menghitung T kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, karena genap,
kita bisa meletakkan angka 0 pada data ke n per 2 plus 1. Jadi nanti untuk letak angka 0-nya itu ada di data n per 2 plus 1. Kemudian selanjutnya menghitung rata-rata kelompok pertama atau A1 dan kelompok kedua atau A2. Nah, di mana A2 dan A1 ini adalah konstanta A. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung selisih A2 min A1. Nah, apabila hasil dari selisih A2 min A1 ini nantinya hasilnya lebih dari 0, berarti nanti trennya itu adalah tren positif. Nah, sebaliknya jika hasilnya nanti kurang dari 0 atau negatif, berarti trennya itu adalah tren model yang negatif. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai perubahan tren atau B yang diperoleh dengan cara A min A2 min A1 dibagi periode dasar 2 dikurangi periode dasar 1. Kemudian selanjutnya jika kita ingin mengetahui nilai tren selanjutnya tinggal memasukkan nilai T pada persamaan Y aksen sama dengan A plus minus BT. Nah, untuk rumus persamaannya disesuaikan. Nanti hasilnya tren positif atau negatif. Jika trennya positif berarti yang dipakai adalah yang plus. Kalau misalnya trennya negatif berarti yang dipakai adalah minus. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat garis tren jika banyaknya data adalah ganjil. Nah, sebelum kita mengelompokkan datanya menjadi 2, terlebih dahulu kita harus menghilangkan atau menghitung 2 kali. Nah, karena di sini kan kelompoknya harus dibagi jadi 2, datanya harus dibagi jadi 2. Jadi nanti di bagian tengah pasti ada satu data yang tersisa. Nah, jadi satu data itu bisa nilainya dihilangkan saja atau bisa dihitung dengan 2 kali. Nah, kemudian jika sudah dihilangkan atau dihitung 2 kali, baru kita mengelompokkan data menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya kita menghitung T, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kalau tadi genap, kita memulai dengan angka 0. Tetapi kalau ganjil, kita memulai dengan angka minus 0,5 dan kemudian datanya diletakkan pada data ke n plus 1 dibagi 2. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata kelompok pertama atau A1 dan kelompok kedua atau A2, di mana A2 dan A1 ini merupakan konstanta A. Nah, jika nanti ketika menghitung selisih dari nilai A2 min A1 apabila hasilnya lebih dari 0 berarti trennya positif dan sebaliknya berarti trennya negatif. Jadi sama ya ini kalau untuk selisihnya antara data genap dan ganjil tadi. Kemudian kita menghitung perubahan dari trennya atau B yang diperoleh dengan cara B sama dengan A2 min A1 dibagi periode dasar 2 dikurangin periode dasar 1. Kemudian jika ingin mengetahui nilai trennya sama caranya tinggal dimasukkan nilai T-nya ke persamaan Y aksen sama dengan A plus minus BT. Oh ya, sebelumnya untuk data yang genap, tadi ini kan misalnya data genap ya, itu kan ada 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya data genapnya tadi, misal kita contoh datanya ada 4. Nah, setelah dibagi 2, berarti kan datanya ada masing-masing ada 2. Nah, itu kan berarti hasilnya tetap genap. Nah, berarti cara pengerjaannya menggunakan cara pengerjaan yang data genap. Tetapi jika misalnya data genapnya seperti 6, nah itu setelah dibagi 2 hasilnya kan 3. Nah, 3 itu kan ganjil. Berarti untuk cara pengerjaannya menggunakan cara pengerjaan yang data ganjil. Seperti itu ya rekan-rekan. Dan selanjutnya ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah membuat garis tren. Nah, di sini sama, ada data genap dan data ganjil.
Nah, di sini untuk langkah yang pertama ketika datanya genap, yaitu kita bisa menghitung T. Nah, di sini kalau datanya genap, kita bisa meletakkan angka minus 0,5 atau minus 1 pada data di mana sigma T sama dengan 0. Nah, pada metode least square ini tidak ada patokan di mana kita harus menentukan letak dari tahun dasarnya. Tidak seperti metode yang setengah rata-rata. Jadi di sini ketika kita ingin meletakkan tahun dasarnya itu disesuaikan dengan T-nya, sigma T-nya harus sama dengan 0. Jadi di sini rekan-rekan harus mencari bagaimana hasil dari sigma T-nya nanti harus sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y itu adalah kenyataan, data kenyataannya. Kemudian untuk N itu adalah banyaknya data. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menghitung B dengan rumus B sama dengan sigma TY dibagi dengan sigma T kuadrat. Nah, jika ingin mengetahui nilai tren, selanjutnya tinggal memasukkan nilai T ke persamaan Y aksen sama dengan A plus minus BT. Selanjutnya, jika datanya ganjil, itu bisa menghitung nilai T. Nah, kemudian untuk tahun dasarnya bisa meletakkan angka 0 pada data di mana sigma T harus sama dengan 0. Nah, jadi untuk data yang ganjil itu untuk mempermudah rekan-rekan bisa membagi dua datanya. Nah, kemudian kan di tengah-tengah kan ada sisa satu data. Nah, pada sisa satu data itu letakkan angka 0. Terus kemudian selanjutnya bisa diikuti dengan minus 1 untuk sebelum 0 dan plus 1 untuk sesudah 0. Seperti itu. Untuk memudahkan saja. Jadi nanti hasilnya sama dengan sigma T sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai A. Rumusnya sama dengan data yang genap tadi, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung B dengan rumus B sama dengan sigma TY dibagi dengan sigma T kuadrat. Nah, jika ingin mengetahui nilai tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai T pada bersamaan Y aksen sama dengan A plus minus BT. Nah, selanjutnya kita bisa memilih tren yang lebih baik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat garis tren dengan metode semi rata-rata atau setengah rata-rata dan kuadrat terkecil atau least square. Nah, dari kedua metode tersebut kita bisa membandingkan, lalu kita bisa melihat kira-kira metode mana yang memberikan peramalan yang lebih baik. Nah, di sini suatu peramalan tren dikatakan baik jika dapat digunakan untuk menduga nilai tren selanjutnya dengan tepat, baik, dan menghasilkan derajat kesalahan yang lebih kecil. Kemudian, ukuran ketepatan dalam memilih tren yang terbaik adalah nilai selisih antara data dengan peramalan atau biasanya disebut sigma Y min Y aksen kuadrat paling terkecil. Jadi di sini maksudnya kita nanti harus membandingkan antara Y data kenyataan dengan data peramalan. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Kalau misalnya pakai metode setengah rata-rata itu selisihnya berapa. Terus kemudian kalau kita menggunakan metode kuadrat terkecil, itu selisihnya berapa. Nah, dari selisih yang sudah didapat nanti, kita bisa memilih
Metode yang paling baik itu adalah metode yang selisihnya paling terkecil. Nah, jika selisih dari metode setengah rata-rata itu lebih kecil dari metode kuadrat terkecil, maka metode yang paling baik adalah metode yang setengah rata-rata. Dan sebaliknya, seperti itu.